Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa kita bertemu di live ready bersama GK Invest Semarang yang diadakan sejak Rabu dan Jumat. Malam ini kebetulan spesial karena ini malam biasanya di awal bulan itu yang namanya non-payroll. Nanti coba kita lihat datanya sebentar di setengah 8. Dan setelah sebelum itu kita coba menganalisa beberapa market yang bisa kita manfaatkan untuk malam ini. Malam ini mungkin saya sendiri dulu karena Pak Rudi kebetulan ada halangan, kebetulan ada yang perlu diselesaikan dulu dan sangat penting, jadi malam ini saya coba sendiri. Oke, nanti saya coba lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan. Saya lihat dulu. Ya, jadi nanti kita coba lihat di beberapa pair. Seperti biasa nanti coba kita lihat dulu di indeks dolarnya, arah pergerakannya mau kemana. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom chat, pair apa yang mau direkomendasikan untuk ditransaksikan. Ya, oke, jadi coba kita lihat di pair biasanya seperti ini. Kita coba lihat malam ini di indeks dolarnya, arah pergerakannya kemana. Jadi saya juga infokan kalau misalkan agak masih kurang jelas suaranya, kebetulan untuk alat soundcardnya nanti besok diperbaiki katanya dari teknisinya. Jadi kemungkinan besar malam ini agak suaranya masih bermasalah. Dan kalau misalkan ada yang penting silakan di chat di kolomnya, nanti coba saya lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan. Oke, kita perhatikan dulu indeks dolarnya. Secara garis besar sebenarnya indeks dolarnya ini kemungkinan besar di malam ini masih melemah. Sekarang di harga 9217, 9221. Sebenarnya ini masih mengejar ke harga 9194 untuk indeks dolarnya. Nah, kalau kita perhatikan ini masih analisa yang kemarin. Nah, ini sebenarnya arahnya masih ke area ini, targetnya di 9194. Jadi nanti kemungkinan besar yang berlawanan dengan indeks dolarnya seperti pound sterling USD, euro USD, USD Japan Yen bakalan menguat. Nanti coba kita lihat juga di pair yang lain. Jadi secara teknikalnya indeks dolar ini kemungkinan besar masih melemah. Nanti kita sesuaikan dengan fundamentalnya sebentar setelah data rilis. Oke, kita lanjut. Kita lihat aja langsung dulu di gold, karena ini biasanya pergerakannya besar. Nah, kalau kita perhatikan goldnya ini secara garis besarnya sebenarnya ini masih menguat untuk goldnya, masih mengejar ke harga untuk malam ini targetnya itu di 1928, 1940. Ini sebenarnya targetnya untuk sampai minggu depan untuk di gold. Itu perlu perhatikan di daily-nya. Nah, untuk sekarang kita tahan dulu karena apa? Ini yang pola yang sepertinya harusnya kita hindari. Ini transaksinya, apalagi beberapa hari terakhir ini gold cuma nge-sideways mulai dari tanggal 30 bulan 8 kemarin, mulai dari minggu lalu. Kalau kita perhatikan goldnya cuma bergerak di harga 1819 atau di 1808, cuma range-nya cuma di area itu. Nah, kalau kita perkecil lagi nih, pola seperti ini biasanya kita hindari untuk transaksi karena agak berisiko untuk pola market seperti ini. Biasanya kalau market yang sideways itu kita gunakan pola atau skenario-nya itu buy stop atau sell stop. Biasanya seperti itu polanya yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk gold, mungkin nanti saya coba catat aja langsung. Nah, untuk goldnya, misalnya di time frame kecilnya dulu. Nah, untuk gold kita bisa pasang ini.
Saya catat di kolom chat aja ya supaya agak lebih jelas saja. Untuk gol, jadi untuk gol opsinya ada dua. Ya, oke lanjut. Tadi minta maaf ada kebetulan bermasalah dengan webcamnya. Jadi untuk golnya saya catat aja di kolom chatnya. By stop, by stop, by stop, gol 18.9 18.20.00 PP 18.29.00 stop loss di 18.14.00 error stop 18.04.500 stop loss 10.00 TP di 18.95.200. Jadi gol malam ini kita dua pakai dua strategi aja skenario nanti. Golnya. Jadi kita bisa pasang buy stop nanti di area ini kalau kita perhatikan. Ini buy stop. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan ini gol masih cenderung menguat kalau kita perhatikan malam ini masih mengejar ke harga 18.28 dan 18.40. Targetnya sebenarnya di situ. Sell code 12.04.500. Kita saya pasang dulu untuk goldnya kita pasang dulu ini gold, kita pasang pending order, kita masih ada punya waktu buy stop 16.20 stop loss 18.14 TP 18.29. Nah, kita ada ini, kita ada buy stop. Volume ini dikasih split juga ya, jangan lupa.
Oke. Kita pasang sell stopnya juga 18.04 400, stop loss 18.10.00 17.95 100. Coba kita buat aja dulu. Ya, jadi seperti ini polanya untuk di goldnya. Nah, ini ada pertanyaan untuk Pak Ken. Selamat malam Pak. Jika data, ya Pak, untuk data rilisnya pasti biasanya berpengaruh Pak di beberapa pair, terutama pair yang major, itu pengaruhnya termasuk di pound sterling USD, Euro USD, USD Jepang Yen. Jadi ada beberapa yang pair majornya. Jadi Bapak bisa fokusnya di situ. Sebenarnya kalau berbicara berpengaruh atau tidaknya, kalau kita sebagai orang teknikal sebenarnya Pak, tergantung pola marketnya sebenarnya. Biasanya kalau lagi trennya seperti ini, kalau kita lihat tren malam ini, terutama gold, kalau kita perhatikan seminggu ini trennya sideways, kemungkinan besar volume malam ini lumayan besar Pak pergerakannya kalau kita lihat dari segi teknikalnya. Beberapa minggu ini gold ini harganya cuma di area ini aja. Beda cerita lagi untuk di pound sterlingnya, kalau kita perhatikan arah pergerakannya ini memang sesuai dengan teknikalnya, trennya udah bergerak lumayan dalam semingguan ini. Arah pergerakan sterling ini adalah lumayan besar di atas 200 pips. Kalau kita perhatikan Pak, untuk di pound sterlingnya sama juga di euro USD-nya, karena biasa juga kalau di Novancaro kalau sudah dalam seminggu itu volume atau range harga weekly itu Pak didapat, biasanya pergerakannya di parallel biasanya nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Biasanya seperti itu. Kalau kita biasanya sebagai orang teknikal, biasanya kita fokus di teknikalnya. Fundamentalnya sebenarnya itu sekedar tambahan aja. Biasanya kalau kita manfaatkan. Oke, kita lanjut. Sambil ini tinggal 10 menit lagi. Coba kita lihat lagi beberapa pair yang bisa kita lihat. Untuk pound sterling. Pound sterling ini coba lihat dulu di daily-nya. Untuk pound sterling sebenarnya ini bisa hampir sama juga polanya dengan ini di pound sterling ini sama dengan euro, sama-sama Pak, ya sama-sama. Jadi coba kita lihat dulu di pound sterlingnya. Untuk pound sterling kita bisa pasang GBP USD by GBP USD by stop di 1.38 480, stop loss di 1.3815, EFD di 1.3868, ini kosong, kedua di 1.3950. Nah ini untuk pound sterlingnya juga kita bisa pasang buy stop untuk pound sterlingnya. Sell stop 1.3815
loss $1.38400 TP 1 poin 3.800. Nah, jadi pound sterlingnya sama juga kita bisa manfaatkan, walaupun sebenarnya saya lebih cenderung masih nge-buy untuk di pound sterling ini. Kalau kita perhatikan masih posisi nge-buy ini. Nanti coba kita coba pasang, udah bisa nggak kita pasang buy stop. Ini berapa saya? 3848 ya, stop loss di 3815. Ingat selalu kita pasang stop loss untuk market yang volatilnya tinggi seperti ini, harap hati-hati ya. Saya coba pasang di 3950 aja. Nah, ini. Saya pasang untuk buy stopnya. Karena saya perhatikan ini pound sterling ini masih cenderung menguat sebenarnya kalau kita lihat. Oke, kita lanjut sambil menunggu data rilis sekitar 6 menit lagi sambil kita pasang. Nanti dipilih aja beberapa pair yang mau ditransaksikan, nggak usah semua. Maksimal 3 atau 2 aja untuk transaksi ini. Untuk pairnya jangan berlebihan, perhatikan margin masing-masing, balance masing-masing. Euro USD buy stop di 1.1880 TP 1.1914 stop loss di 1.18640. Jadi sama juga untuk euro USD ini kalau kita perhatikan masih cenderung menguat. Kita lihat. Nanti tinggal kita lihat datanya rilis dulu. 18. Ini kita lihat pergerakan kita. Ini kalau kita perhatikan, jadi cenderung beberapa market masih menguat. Jadi harap hati-hati untuk transaksi malam ini. Coba kita dulu lihat beberapa market yang bisa kita transaksikan. Nah, untuk yang di crude oil yang sempat kemarin bertanya di hari Rabu kemarin, crude oil sebenarnya ini masih lanjutan. Yang sempat dapat kemarin di 6923 itu lanjutan crude oilnya. TP1-nya sebenarnya sudah dapat di 7050. Crude oilnya, TP2-nya itu di 7271. Crude oil lanjutan kemarin buy stop di 6923 TP
9 PT2 di 7250, stop loss di 5820. Jadi crude oil-nya sebenarnya ini masih lanjutan yang kemarin. Jadi kita fokusnya sebenarnya ini masih ngebuy untuk di crude oil-nya yang masih targetnya sebenarnya ke sini di 72 untuk crude oil-nya. Tinggal kita lihat 2 menit lagi. Sama juga untuk Aussie ini sebenarnya masih cenderung menguat kalau kita lihat Aussie-nya ini. Ini untuk Aussie. USD masih mengejar ke harga 7460, 75, 16.0. Saya nggak pasang buy stop untuk di AUD/USD karena ada saya udah pasang tadi ini, udah saya pasang 3 cukup ini nih untuk malam ini. Tinggal disesuaikan aja pair apa aja yang mau ditransaksikan malam ini, maksimal 2 atau 3 lah yang ditransaksikan. Dan biasanya kalau kita transaksi itu maksimal 1 kali transaksi itu kita maksimalkan stop loss itu maksimal 2% dari modal kita transaksi itu maksimalnya. Crude oil, USD CAD hampir sama juga. Coba kita nggak terlalu menjelaskan beberapa pair dulu ya. Kita fokus dulu aja di nah udah datanya keluar. Kalau kita perhatikan harga kita udah dapat, buy stop kita udah kena. Jadi bisa dipantau ya, sekarang udah harganya running. Jadi kita nggak coba menganalisa beberapa pair aja dulu, kita fokus di ini dulu aja, yang sementara entry. Kalau kita perhatikan Euro USD tadi Euro USD-nya berapa ya TP-nya? 1914. Oh ya. Goldnya. Panggilan yang muncul. Panggilan. Halo Pak. Bentar lagi ya. Lagi live trading Pak. Lagi live trading. Iya iya. Iya ya. Maaf belum ada kebetulan yang. Oke, kita perhatikan ini luar biasa nih. Oke, kita coba lihat pound sterlingnya. Oke. Coba kita lihat di market yang lainnya udah. Aussie udah sesuai dengan tadi targetnya udah dapat. Kalau kita lihat goldnya. Goldnya saya pindahkan stop lossnya. Yang gold sell stopnya kita close aja ya. Ini yang stop lossnya kita pindahkan jadi stop loss profit. Stop loss gold pindahkan di atas harga entry. Di atas harga entry di harga 1823.200. Jadi stop lossnya dipindahkan ya yang ini.
kita lihat juga. Oh, sama juga euro juga dipindahkan. Stop loss euro SD pindahkan di atas harga open buy. Goldnya udah. Pound sterling kita juga pindahkan ya. Stop loss GBP USD pindahkan di atas harga buy. Oke, posisi kita sudah aman semua. Gold kita udah kena TP ya. Gold custom hari ini. Gold kita TP ya. Gold TP di 1829. Kita udah aman. Oh, ini oke, jadi seperti itu. Jadi saya close aja semua. Harga ditarik kembali. Close posisi GBP USD dan Euro USD. Untuk posisi GBP USD dan Euro USD-nya di close aja dulu yang udah tadi. Nah, ini biasanya kalau polanya seperti ini bolak-balik. Jadi harap hati-hati. Jadi polanya seperti itu kalau kita transaksi apa? Kalau coba kita lihat dulu datanya yang tadi rilisnya. Belum saya perhatikan datanya. Oh, ini untuk di kalau lihat yang data untuk tingkat penganggurannya masih 52%. Perubahan pekerjaan di luar pertanian itu masih minus 235, yang sebelumnya 720. Dan untuk yang mengenai data penghasilan per jamnya itu lumayan bagus nih. Jadi kemungkinan besar ini masih datanya hampir sama kalau kita perhatikan. Kita lihat juga currency parameternya. Ya, kalau kita lihat currency parameternya ini indeks dolar memang betul-betul melemah, volumenya kecil kalau kita perhatikan. Aussie-nya lumayan besar volumenya, pound sterlingnya juga, euro USD-nya juga. Nah, ini buatnya memang kita masih yang kita analisakan tadi memang betul-betul masih sama. Kita masih fokusnya ke buy. Jadi posisi kita udah clear ya, yang tadi kita entry. Jadi harap di ini 3 posisi. Ini 3 posisi. Malam ini di USD, Euro USD, dan Gold clear. Jadi 3 posisi kita malam ini udah clear. Jadi harap yang kalau udah kena TP, nah ini kita punya tadi. Nah ini tadi saya pindahkan. Ini yang lumayan besar gold yang kita dapat ini tadi di 1829 kena TP. Yang untuk pound sterling dan euro USD ini itu saya close. Ini karena saya coba pindahkan juga tadi. Jadi strateginya seperti itu kalau kita transaksi menggunakan hanya menunggu berita seperti itu. Misalkan udah break sekitaran 20 pips atau 50% dari target itu, sebenarnya stop loss itu wajib dipindahkan jadi stop loss profit biasanya. Atau kita biasa sebutnya juga trailing stop. Untuk menjaga jangan sampai market tiba-tiba balik. Nah, biasanya pola seperti itu yang biasanya kita hindari. Kita lihat crude oil-nya juga sama, crude oil-nya dari TP. Dan kalau kita lihat ini crude oil TP1 di 70 50. Aussie kita tadi berapa ya? 74 60.
Yang tadi juga kita lihat analisa. Nah ini udah kena ke ini. Nah, pola market yang seperti ini harap hati-hati ya. Biasanya ini cepat ditarik kembali. Makanya itu cari fungsinya kita pindahkan stop loss menjadi stop loss profit. Nah ini dari entry kita tiga posisi. Tadi apa lagi ya? Jadi seperti itu yang kalau kita perhatikan untuk di Euro USD-nya dan GBP USD-nya kalau kita transaksi ini. Jadi kalau udah polanya seperti ini jangan masuk lagi ya untuk open. Ini agak berisiko sebenarnya kalau kita enter lagi. Dow Jones coba kita lihat beberapa, kalau indeks dolarnya udah kena titik sebenarnya di 9194. Hang Seng, nah, sempat kemarin ada yang bertanya tentang Hang Seng, nanti coba saya bahas sedikit untuk di Hang Seng. Hang Seng ini masih mengejar targetnya, masih ke ini sebenarnya ada TP1 yang sempat bertanya kemarin di kalau nggak salah di hari Rabu ya, untuk di apa untuk di Hang Sengnya kita coba pasang kemarin itu di 2555 ini, TP1 itu di 2597 dan TP2 nya itu di 26 ini. Jadi sebenarnya targetnya masih ke arah ini, untuk ini masih mengejar untuk ini Hang Sengnya. Hang Seng paling bagus ditransaksikan itu di jam open market pagi, di jam 8, jam 9, jam 8 waktu Indonesia Barat, karena jam kita sama dengan jam Hong Kong, terutama waktu Indonesia Tengah itu sama waktunya. Kalau kita lihat goalnya udah pas di TP kita tadi di 18 ini. 18.20 kita lihat. Oke. Jadi yang sempat tadi pasang sell stopnya yang udah dilepas ya, jangan sampai masih ada sell stopnya. Tidak harap dihapus, jangan sampai lupa. Karena desktop kita juga udah dikena, biasanya udah kena Pak. Nanti coba kita lihat ini beberapa menit lagi, kita 20 menit ke depan. Kalau goal harganya masih di atas ini, perpindahan candle di jam 8, 18.20, berarti masih mengejar ke harga 18.40. Target keduanya ini goal menuju. Cuman harap hati-hati yang sudah transaksi tadi. Oh, ditarik kembali ya. Crude oil. Jadi untuk market malam ini mungkin ini beberapa pair yang bisa kita transaksikan. Nanti kita coba lihat juga analisa untuk yang depannya. Untuk gold, kalau misalkan masih bergerak di atas harga ini ke apa yang harga 18.29 berarti masih cenderung mengejar harga ini TP2-nya. Ini. Jadi satu
DP2-nya itu di 18.40 untuk goldnya. Panjang betul ini USD-nya. Itu kita pindahkan tadi stop loss-nya. Jadi itu selalu diingat setiap kita transaksi menggunakan biasanya di awal bulan seperti ini. Strateginya sebenarnya, apalagi kalau marketnya sideways, kita bisa memanfaatkan buy stop dan sell stop. Jika harga salah satu kena, harap yang dipasang di bawahnya itu dilepasnya, jangan sampai dilupa. Jangan sampai kenanya dua arah. Ini biasanya marketnya ini bergerak lagi di jam 8 atau jam 9, yang menjadi penentu arahnya untuk minggu depan, untuk arah marketnya di 1 minggu ke depan. Kalau kita perhatikan juga ini di H4-nya di daily-nya sebenarnya kalau kita perhatikan ini, kalau biasanya orang sebutnya ini double triple top, ini dari top-topnya semua. Kalau kita perhatikan ini dari resistance-nya ini ada 3. Jadi untuk posisi ngebaynya lagi untuk gold ini tunggu di atas harga ini di 18.30 kalau mau ngebay lagi di Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Coen, malam gold sudah naik ke 8, apakah berlanjut naik lagi apa sebaliknya Pak? Masih Pak, masih berlanjut. Masih lanjut Pak ke 18.51. Tapi sebelum itu kena harga 18.40. Jadi sebenarnya goal ini Pak Coen, untuk golnya sebenarnya ini secara jangka panjangnya ini goal masih mengejar yang ini 18.40, 18.51, 18.51 dan 18.61. Jadi sebenarnya ini hampir pergerakan ini hampir 100 per $10 atau per 100 pip harga ini kalau kita perhatikan. Nah, ini sebenarnya target-targetnya ini kalau kita perhatikan goalnya. Nah, ini targetnya goal. Tapi sebelum ke arah itu biasanya dia koreksi dulu. Jadi nanti disesuaikan aja dengan teknik apa yang dipakai. Biasanya kalau pola seperti ini bisa kita pakai Fibonacci, yang suka transaksi pada Fibonacci bisa. Ya, untuk mengejar target ke atasnya bisa pakai extension, yang mengukur untuk koreksinya bisa pakai retracement. Biasanya pola seperti itu sih untuk gold. Jadi kita lihat aja kebiasaan pergerakan goldnya. Oh, ini lagi Pak Rino Bogor. Pak Rino sedikit. Oh, ya sedikit tadi ya. Sama-sama Pak Coen. Untuk Pak Rino, oh iya ya tadi lupa. US tiket malam ini DP1 1.25030. Bentar Pak, coba saya lihat.
800. Jadi recapnya sebenarnya untuk TP1-nya sudah kena. Tadi pas di payroll juga di 1.2503. Saya tadi tidak mengambil USD cap-nya ini di USD cap, di Aussie karena saya berarti ada 3 posisi. Karena selalu harus diperhatikan juga risk manajemennya juga, dan manajemennya itu harus perlu selalu wajib sebenarnya kalau kita sebagai trader memperhatikan itu. Jadi kita jangan asal entry aja. Jadi sebenarnya ini targetnya masih ke sini Pak Rino. Ini masih ke harga ini. Nanti tinggal kita lihat Pak selama sampai jam 9. Kalau harga masih di bawah 25.40-an berarti harga masih cenderung ke 24.80 di sampai jam 9 lah. Cuman harap hati-hati ya untuk transaksi di yang seperti ini. Karena biasanya kalau di ini biasanya kalau apalagi kalau udah keluar payrollnya seperti ini yang tadi datanya, kemungkinan biasanya ada biasanya bolak-balik. Jadi harap hati-hati. Nah, ini kita lihat time frame kecilnya, oh ya masih lanjut, goldnya masih sesuai yang kita buat tadi. Mudah-mudahan ini masih lanjut. Sama-sama Pak Rino. Goldnya tadi saya cuma pasang TP1 aja ya untuk di goldnya karena agak lumayan juga sih sebenarnya. Kita tadi dapat kalau dalam mata uang ini kita dapat 60-an pips untuk di goldnya. Kalau 0,1 kebetulan saya pasang 0,1 dapatnya 70 pips dapatnya 69,50. Sama-sama Pak Eben, sama-sama. Jadi juga saya infokan jika misalkan suaranya masih agak bermasalah ya maaf ya, karena kebetulan untuk alatnya sebenarnya yang kita pesan kemarin belum nyampe untuk soundcardnya, jadi suaranya masih agak bermasalah ya, kurang jelas apalagi yang mendengarnya di YouTube. Minta maaf sebelumnya. Insya Allah besok alatnya sudah dipasang, diharap ke depan kalau suaranya udah jernih lagi. Jadi maaf sebelumnya kalau nggak kurang jelas suaranya. Jadi seperti itu untuk ini beberapa pair yang kita transaksikan. Nanti tinggal kita lihat untuk analisa minggu depannya sebenarnya. Biasanya strateginya itu kita analisa penutupan market di Sabtu paginya itu di hari minggunya kita mapping kembali. Kita lihat di cost marketnya di mana untuk mapping 1 minggu ke depannya. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan ini gold ini cenderung masih menguat. Ini tinggal kita lihat, mudah-mudahan sebentar cross marketnya ini di atas 18.30-an atau di 18.25-an lah. Ada pantauan kita untuk minggu depannya. Pound sterlingnya ini masih lanjut, tinggal kita lihat, mudah-mudahan ini masih di atas. Kalau pound sterling ini masih di atas harga tadi entry kita di 3867, berarti harganya ini masih cenderung ke ini TP2-nya. Ini tadi TP1 kita. Ini tadi TP1 kita pasang di 3950 ya. Sudah pernah juga tadi. Ini harusnya di atas ini. Ini TP2-nya ini untuk pound sterlingnya. Oh tadi saya juga sudah catat kok untuk TP2-nya. Oh ya TP2-nya sudah saya sebutkan tadi di 3950. Mudah-mudahan ini masih lanjut ke atas ini. Euro USD, untuk Euro USD 1914. Ini tadi nggak sempat TP-nya kena, cuman kita trailing. Jadi strategi kita itu trailing ya, trailing stop loss. Jika harga sudah bergerak sekitaran 20-an pips, kita bisa close.
Jadi ada dua opsinya, running di atas harga sekitaran 20-an pips atau 30-an pips. Opsinya stop loss-nya dipindahin atau kita take profit. Tergantung pairnya masing-masing. Ya, sepertinya marketnya ini masih lanjut. Kalau kita perhatikan. Monster ya masih, goldnya masih, Aussie. Untuk Aussie-nya masih ke 7516 ya. Sobat ada yang mau transaksi di Aussie ini masih cenderung ke sini. 7516 dan 7556. Ini yang harus yang kurang udah harus saja. Oke, mungkin masih ada yang mau ditanyakan seputar market malam ini. Untuk misalkan ada yang mau request untuk beberapa pair yang mau dilihat, silakan. Saya infokan juga malam ini yang sempat nggak itu tadi. Kebetulan malam ini saya sendiri aja dulu, pada ada kebetulan berhalangan malam ini. Ada yang butuh diselesaikan katanya dulu. Di malam ini saya untuk di live trading bersama GK Invest. Jadi selamat buat para trader yang transaksi malam ini yang sempat mengikuti tadi di harga open kita di Euro USD, Pound Sterling USD yang goldnya itu kena TP di 1829, Pound Sterling USD dan USD-nya kita pindahkan tadi jadi trailing stop dan lumayan juga sama-sama. Tadi di Euro kita dapat 10 pips dan Pound Sterling kita udah dapat 7 pips karena stop loss-nya kita pindahin. Jadi strategi transaksi menggunakan berita fundamental seperti ini, itu strategi itu seperti itu tadi. Jadi kita pasang buy stop atau sell stop, atau misalkan marketnya seperti ini kayak gold tadi yang sempat kita bahasakan. Jika market dalam semingguan itu, misalkan perelnya di hari Jumat, tapi di hari Senin itu ranging seperti ini itu bakalan lumayan besar sebenarnya pergerakannya. Makanya kita dapat tadi kita dapat tadi di 70-an pips untuk di goldnya. Untuk efek pergerakan ini Pak, untuk gold efek di hari Senin penentunya di close market malam ini Pak, kita harga di 18.30-an close-nya berarti dari seminggu ke depan masuk ke harga 18.40. Jadi untuk gold malam ini tinggal kita lihat penutupannya. Mudah-mudahan di close marketnya ini di atas 18.30 untuk close marketnya, karena itu menjadi penentu arah market ke depannya itu arahnya ke 18.40. Nah, kenapa kita jangan transaksi sekarang? Karena ini udah ada areanya, hati-hati. Udah area supply ini juga kalau kita juga ada di area resistennya di 18.30. Makanya coba saya pasang CPI juga di situ. Jadi harap hati-hati ya malam ini. Lebih amannya kita lihat aja dulu close marketnya malam ini untuk menentukan arah pergerakan marketnya di 1 minggu ke depan. Nah, jadi mungkin seperti itu malam ini saat kita live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Jadi selamat buat para trader yang sempat mengikuti tadi beberapa pair yang kita transaksikan. Dan buat para trader yang ingin transaksi di GK Invest boleh dicoba dulu akun demonya kalau misalkan masih mencoba, atau kalau misalkan mau coba dulu ke sekitar $500 boleh, silahkan hubungi bagian
Jadi mungkin nanti kita akan saling bertemu di hari Rabu dan Jumat. Dan insya Allah di Rabu depan, kalau suaranya udah agak bagusan, karena kita udah mulai pasang untuk alat barunya nanti di PC yang agak bermasalah. Jadi mungkin cukup sekian live trading kita malam ini. Kalau memang sudah nggak ada yang ditanyakan, kita sampai jumpa di hari Rabu depan live trading bersama kita Invest. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.